Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Rakyat Sulawesi Tenggara yang saya cintai, kesempatan yang baik ini saya akan memberi pendapat berkenaan dengan implementasi janji-janji kampanye para kepala daerah yang insya Allah akan segera dilantik, yang menurut informasi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2025 ini. Dalam rangkaian itu, misalnya kita membaca beberapa hari yang lalu, paslon gubernur terpilih kita yang akan segera dilantik, Pak Eser dan Pak Hugua, alhamdulillah sudah membentuk tim asistensi, dan tim asistensi itu sudah mempresentasikan kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah, pada publik, bahkan di kantor gubernur. Saya kira satu tradisi yang baik, dan kita juga harus memberi apresiasi kepada PJ Gubernur Andap beserta jajarannya yang memberi peluang untuk terlaksananya proses transisi yang baik. Tetapi tentu saja dari program-program yang disampaikan itu, karena pelantikan dan penetapan penyusunan APBD-nya, priorisasi waktunya itu tidak sama, maka banyak hal yang dalam visi misi itu bukan saja di tingkat provinsi tapi juga di kabupaten kota itu yang belum termaktub di APBD baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Sementara di sisi lain rakyat tidak bisa menunggu, walaupun mungkin oleh sebagian pihak dikatakan bahwa banyak rakyat yang memilih karena uang ansih, bukan karena program, bukan karena platform, bukan karena apa. Tapi saya kira sebagai pegiat pemilu, sebagai pegiat demokrasi, pegiat pemerintahan yang akuntabel, yang baik, kita semua berpendapat bahwa wajib hukumnya janji-janji kampanye itu ditunaikan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk polisi yang diambil dan pada gilanya akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Untuk itu, dalam rangka membuka sumbatan tadi itu, saya pribadi menyarankan ada ruang yang bisa dipakai, yaitu gubernur maupun bupati wali kota nanti setelah dilantik itu segera mengajukan perubahan anggaran. Jadi anggaran yang sudah ditetapkan sebelum mereka dilantik, yang mungkin saja atau mungkin jelas sudah bahwa tidak mengakomodir semua program-program visi misi yang sudah dijanjikan ke rakyat, itu sebaiknya diubah melalui yang namanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apalagi memang regulasi kita membolehkan untuk itu. Bisa saja dalam satu tahun anggaran dilaksanakan lebih dari satu kali perubahan anggaran. Memang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni, pada bulan Juli, tetapi dapat saja dilaksanakan pada bulan Maret ini, atau mungkin akhir Februari ini, dalam rangka mengakomodir janji-janji politik visi misi dari kepala daerah terpilih, supaya segera dirasakan oleh rakyat yang mereka pimpin. Apalagi memang di dalam regulasi dikatakan, selain dalam rangka mengakomodir visi misi, bisa saja perubahan itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada pergeseran program. Bisa saja tadi dalam rangka mengakomodir program-program kepala daerah yang terpilih yang baru dilantik. Kemudian ada pengurangan. Kemudian ada silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya yang harus dipakai. Dua ini terpenuhi. Ada pergeseran, tentu belanja-belanja itu sebaiknya memang diperuntukkan untuk mengakomodir visi misi dan janji-janji politik daripada kepala daerah, wakil kepala daerah yang sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua memang ada pengurangan, karena sebagaimana kita ketahui ada Kemenkeu nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian TKD, transfer keuangan daerah, dalam rangka efisiensi APBN maupun APBD. Jadi rata-rata DAU, dana alokasi umum, DAK, dana alokasi khusus kabupaten kota itu berkurang. Kalau istilah kerennya disesuaikan dalam rangka
efisiensi dan efektivitas. Itu asbabun atau dasar dari saya baca Kepmenkeu nomor 29 itu. Dan saya pribadi selaku Ketua Partai Demokrat sudah menginstruksikan kepada 45 kurang lebih anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Partai Demokrat supaya mendukung penuh para kepala daerah yang sudah dilantik, dan visi misinya seperti di kota ini 100 juta per RT ya, kemudian ada program-program beasiswa, pakaian sekolah gratis, UKT gratis. Karena sebentar lagi bulan 6 ya, bulan April sampai Juni mungkin pembayaran UKT ya di kampus. Jadi supaya segera bisa dilaksanakan janji-janji itu. Saya ingatkan para kepala daerah yang baru terpilih, ya, waktu berjalan terus, tidak terasa. Pilkada tinggal 4 tahun lagi, dan rakyat menunggu daripada janji-janji yang Bapak Ibu kepala daerah telah sampaikan kepada rakyat untuk segera dieksekusi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.